Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Hari ini saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Genkobi, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, masih di Gria Polah Tani untuk bekerja sama eksplorasi pertanian dengan sistem eco farming dan dengan bentuk art farming. Sementara untuk arsitekturnya saya mengambil eco arsitektur. Ini bagian dari konsep arsitektur yang sedang saya eksplorasi. Walaupun beberapa tahun yang lalu saya pernah eksplorasi menggunakan material tanah liat, dan untuk sekarang saya menggunakan jerami. Selain nantinya harapan ke depan itu untuk mengurangi penggunaan material dari sumber daya alam tak terbarukan, juga ini sebagai sumbangsih pada kawan-kawan aktivis penolakan pabrik semen. Kalau memang kalian menolak pabrik semen, ya kalian harus eksplorasi bagaimana mengganti semen untuk bangunan, jangan cuma ngecuis. Untuk saat ini di Eropa banyak mengeksplor jerami sebagai material bangunan. Selain jerami ini material terbarukan juga sangat rendah kandungan karbonnya, jadi nanti ruangan tidak akan cepat basah. Hanya di konsep arsitektur eco arsitektur ini harapannya kita tidak hanya membuat ruang sebagai aktivitas atau mungkin ruang sebagai tinggal, tapi ruang itu sendiri menjadi bagian dari ekosistem. Sebenarnya ini bentukan dari mini makrokosmos. Jika dunia ini adalah makrokosmos sebagai tempat hunian kita, sebagai tempat aktivitas kita, dan tubuh ini adalah atau rumah adalah mikrokosmos, maka ini bentuk dari makrokosmos yang lebih kecil. Dan diri kita juga sebenarnya makrokosmos bagi mikrobakteri yang hidup di dalam tubuh kita. Kita sebagai makrokosmos untuk bakteri-bakteri yang hidup dalam tubuh kita, dan kita di dunia ini sebagai mikrokosmos. Baik, sekali lagi saya tandaskan untuk kawan-kawan yang bergerak di penolakan pabrik semen. Jadi jangan cuma ngecuis, cobalah kita eksplor bagaimana mengganti bahan bangunan dengan bahan-bahan yang terbarukan. Bukan hanya menolak saja, tapi kita coba mencari solusi. Apa sih pengganti semen? Ini bentuk dari eksplorasi eco farming, maksud saya eco arsitektur. Ini rancangannya. Kalau dikira saya main-main, jadi buat kalian yang cuma memunguti pengetahuan di comberan kampus, sekali-kalilah turun ke lapangan, jalankan itu tridharma. Jadi ada tanggung jawab para mahasiswa untuk mengamalkan keilmuannya di masyarakat, bukan cuma ngejedok aja di kampus kalian. Nah, ini rancang bangunnya. Walaupun saya orang yang belum pernah makan bangku sekolah, jadi untuk konsep bangunannya untuk saat ini eco arsitektur, dan untuk konsep pertaniannya adalah eco farming. Jadi eco farming itu sendiri bagaimana kita memutar mata rantai makanan di dalam konsep pertanian, atau kita
memanage ekologi di dalam pertanian. Jadi tidak ada pembasmian hama seperti model pertanian di Orde Baru yang digembor-gemborkan oleh Soeharto ketika melakukan revolusi hijau. Kita juga perlu bertanya, kenapa dia yang bukan orang pertanian berbicara soal pertanian kemudian melakukan revolusi hijau? Apakah negara yang sudah hijau ini akan dibuat tidak hijau? Nah, itu juga satu pertanyaan. Ketika revolusi hijau banyak masuk tanaman-tanaman hibrid yang akhirnya tanaman-tanaman lokal hilang. Kemudian banyak masuk produk-produk Bayer, sementara negeri yang memproduksi pabrik Bayer seperti obat-obatan pertanian maupun pupuk-pupuk kimia sintetis buatan, mereka tidak mau menerima hasil pertanian kita dengan alasan banyak mengandung kimia. Dulunya pertanian kita itu sangat organik. Nah, ini juga salah satu bentuk penjajahan dari kaum kapital yang perlu dipikirkan. Nah, akhirnya sekarang petani berasumsi ketika tidak memakai pupuk kimia atau memakai obat-obatan kimia, mereka tidak akan mendapatkan hasil. Dan buat saya pribadi, petani itu bukan orang-orang yang memperkosa tanah, memperkosa bumi, atau memaksa tanah untuk berproduksi dengan banyak, tapi orang-orang yang mengolah tanah dengan bijak. Tapi banyaknya petani-petani turunan, bahkan mereka juga tidak mengkaji ulang bagaimana metode pertanian tradisi. Saya belajar sistem eco farming, saya mendapatkan dari Baduy dan dari Dayak Kering. Sementara ketika main ke Jepang, ya saya tidak dapat apa-apa. Jadi kalau berbicara soal konsep eco farming, kita sudah lebih dulu sebenarnya, walaupun bukan dengan nama eco farming. Untuk menambah nilai estetika, nanti bentuknya kita dengan konsep art farming, bagaimana seni bertani. Jadi estetika di sini yang saya maksud tidak berhenti pada keindahan visual maupun audio. Walaupun di sini kita belum mengkonsep bagaimana membuat audio yang berfungsi di sistem pertanian, seperti misalkan kita belajar dari orang-orang Baduy bagaimana mereka mengusir hama hanya dengan genggong. Dengan alat musik tradisi mereka mampu mengusir hama. Hal itu mungkin perlu kita ilmiahkan. Apa hubungan gelombang suara dari alat musik genggong itu terhadap hama? Kenapa mereka bisa mengusir hama hanya dengan alat musik yang terbuat dari bambu? Nah, apakah kita juga sudah mulai berpikir ke situ? Buat Genkobi, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, membangun ekonomi akan menjadi omong kosong ketika tidak dibarengi dengan pembangunan ekologi atau pembangunan ekosistem. Karena produk-produk dari ekonomi itu sendiri kita dapatkan dari alam. Bagaimana mungkin kalau alamnya rusak, ekonominya akan naik? Kita akan ambil contoh lah, misalkan ketika burung-burung Tito alba atau burung hantu pemakan tikus itu populasinya cukup, kita tidak perlu membasmi tikus, kita tidak perlu bekerja untuk membunuh tikus, atau tidak perlu membeli racun tikus. Nah, ini artinya kita sudah mengurangi kos produksi dalam pertanian dan mengurangi tenaga di dalam pengerjaan pertanian.
cuma kita kurang berpikir jangka panjang, kita hanya berpikir secara pragmatis. Nah, kalau dibilang kita modern ya kita masih sangat jauh dari kata modern. Jadi kritis saja kita belum. Mungkin masih apa ya? Ya bentuk dari peradaban inilah sangat primitif, tapi dengan bentuk yang baru. Jadi buat kalian yang bilang, oh Allah itu katanya ini tidak suka kapital. Iya, saya tidak suka kapitalis. Tapi bukan berarti saya tidak boleh dong menggunakan HP, menggunakan ini. Gimana saya akan bicara sama kalian? Kita semua sudah dijajah sama kapital. Termasuk di dalam pertanian. Bagaimana kita dibuat ketergantungan dengan pupuk-pupuk kimia buatan pabrik, akhirnya petani juga tergantung dengan pabrik. Kemudian jatah-jatah untuk pasar tradisi juga sangat banyak dikurangi, akhirnya lari ke mall-mall. Bagaimana mungkin misalkan petani akan menjual jantung pisang ke mall itu cuma jual 5 atau 3, kan nggak mungkin, harus lewat tengkulak, harus lewat ini pengepul. Jadi harga tetap dimainkan oleh para tengkulak. Petani tidak bisa berdaulat, baik dalam pengolahan lahan maupun dalam distribusi produk pertaniannya, tetap dikuasai oleh mereka, orang-orang yang hidup di dalam konsep oportunis. Jadi ini juga salah satu bentuk protes saya pada pemerintah yang sedang menggalakkan wisata, tapi wisatanya tidak ramah dengan ekosistem, dengan ekologi, dengan budaya sosial, dengan ekonomi sosial. Nah, kalau kita membuat bangunan-bangunan wisata dengan material-material pabrik, bagaimana mungkin ekonomi daerah itu akan berputar? Toh itu juga tidak adil lah, kita memperbaiki satu tempat sembari merusak gunung yang lain. Batu-batu kars akan mulai habis. Nah, coba mari kita belajar untuk sedikit berpikir secara holistik. Jadi kembali ke rancang bangun yang sedang saya rencanakan. Ya syukur-syukur ada teman-teman yang sudi untuk bersinergi untuk eksplorasi ini. Nah, sekali lagi saya katakan buat kalian aktivis penolak pabrik semen, ya mbok yao lah, jangan cuma bicara toh. Ya kalian juga harus cari solusi bagaimana mengurangi konsumsi semen. Jika memang kalian menolak adanya pabrik semen, jangan cuma ngecuis. Nah, ini untuk di sini. Nah, ini nanti seperti ini. Nah, ini mulai dibikin kakinya. Jadi ini nanti seperti ini. Mana ya? Ini seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini nanti yang di sini. Kemudian yang ini. Nah, ini nanti bisa untuk ruang komposer, sekaligus ini untuk membuat siku untuk kuda-kuda konstruksinya.
Jadi bisa untuk ruang komposer untuk melihara bekicot dan cacing. Kemudian di atasnya nanti kita akan uji coba padi dengan sistem teduhan. Jadi paling atas nanti bawang merah. Jadi buat saya pribadi untuk apa ya, memperbaiki alam, untuk kelestarian alam. Semua lini keilmuan itu mempunyai tanggung jawab dan perlu bersinergi, saling bersinergi. Tidak mungkin kita akan memperbaiki alam itu sendiri atau hanya cukup dengan satu bidang keilmuan. Kita itu bukan dewa. Dan untuk apa ya, mencintai negeri, mencintai bangsa tidak berarti harus mengabdi pada pemerintah. Jadi kalau misalkan protes pada pemerintah dikatakan tidak nasionalis, goblok itu. Nah ini nantinya untuk dapur kita akan membuat konstruksi di pohon. Mungkin ini seperti konsep apa namanya, Korowai, orang-orang Korowai di Papua. Cuma ini pendek lah. Saya belum punya keahlian dalam konstruksi itu. Nah, jadi kalau misalkan ini dibilang wah itu bangsat, iya saya bangsat. Wah itu gila, iya saya gila, karena saya nggak mau jadi orang waras. Kalian lihat sampah-sampah di sungai, apakah kalian berbuat? Dan orang yang membuang sampah ke sungai itu semuanya ngaku waras. Kalau orang yang menguti sampah di sungai itu dikatakan orang gila, makanya saya tidak mau jadi orang waras saya. Kalau dibilang saya keparat, iya saya keparat. Melihat kerusakan alam juga saya diam. Padahal manusia diciptakan sebagai pemimpin bumi. Apakah pemimpin bumi itu merusak alam? Jadi saya memilih jadi keparat yang seperti ini ketimbang jadi orang baik seperti kalian yang tidak peduli dengan lingkungan. Tambah pusing kepala nanti. Baik, sampai di sini saya informasikan kegiatan saya. Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayuning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.